Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila, Merdeka. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel Rudi Santri Laskar Nusantara, Lasnu. Nahdliyin dan Putra Nusantara dimanapun berada, wajib mengerti. Target Wahabi beserta underballnya adalah NU harus bubar tahun 2025 sampai tahun 2030. Warga NU dan Putra Nusantara harus pahami metode pecah belah oleh para antek-antek asing, yang kini mereka melepaskan peliharaannya yakni Wahabi, untuk mencabik-cabik bahkan menghabisi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau NU, sampai hanya tersisa tulang belulangnya. Lalu TNI dan Polri dengan mudah akan dijadikan budaknya. Poin-poin hasil halakoh netizen NU Jawa Barat pada 19 Januari tahun 2017 disebarkan seluas-luasnya kepada warga Indonesia agar tidak anggap remeh ancaman terhadap bangsa dan negara seperti selama ini, yakni 1. Saat ini telah berlangsung ada gerakan dan dana super besar. Seperti sering dibilang oleh para kiai sepuh, resep mereka kalau mau menguasai Indonesia, kuasai dulu NU. Kalau mau memecah belah Indonesia, pecah belah dulu NU. Kalau mau menghancurkan Indonesia, hancurkan dulu NU. Lalu TNI dan Polri bisa dijadikan budaknya. 2. NU sudah cukup lambat mengantisipasi serbuan media online dan medsos oleh pihak-pihak di atas. Serangan di era media cetak sudah gencar dari tahun 80-an. Serangan melalui internet sudah gencar dari tahun 95-an, dan serangan di medsos semakin menggila sejak tahun 2010-an. 3. Perlu ada peningkatan kajian literasi kitab kuning, ilmu-ilmu agama, kitab putih ilmu-ilmu humaniora, dan kitab abu-abu ilmu politik, bagi para warga NU dan Putra Nusantara, agar tidak mudah dibodohi oleh paham-paham yang menyerang kaum Nahdliyin dan Putra Nusantara. Karena mereka kini menyerang dengan gerakan neokorteks al-Ghazul Fikr, proksi dan psikowar, perang pemikiran, rekayasa psikologi dan intrik politik, dengan menggunakan sentimen agama, aliran Islam palsu Khawarid Wahabi, dan fanatisme Islam dan politik kebencian, sebagai alat untuk melemahkan warga NU, Putra Nusantara, dan NKRI. 4. Serangan-serangan kepada ulama-ulama NU, khususnya para ulama pengawal organisasi NU, berupa fitnah dan hoaks amat gencar. Sebagian di antaranya dilakukan oleh kalangan yang mengaku Nahdliyin juga. Serangan-serangan ini tujuannya menghilangkan kepercayaan umat kepada ulama, ustadz-ustadznya, kiai-kiainya, syekh atau syarifnya, dan mengalihkannya kepada ulama-ulama yang direkomendasikan oleh para penyerang tersebut, Ustadz Syekh Wahabi yang dikendalikan asing. 5. Para kader Ansor Banser, elemen organisasi NU, Laskar Nusantara, Lasnu, Laskar Sabilillah, Laskar Mataram Nusantara, dan warga Nahdliyin harus ikut serta dalam perang medsos, dan yang terang-terangan membid'ah-bid'ahkan, mensyirik-syirikan, bahkan mengkafirkan tersebut. Namun dengan cara bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Bila pihak lawan rajin menyebar hoaks dan fitnah, jangan dilawan dengan hoaks dan fitnah. Lawanlah dengan menyebarkan berita yang benar. Perbanyak menyebar postingan yang meluruskan kesalahpahaman tanpa menghujat dan mencaci. NU itu merangkul, bukan memukul. Warga NU dan Putra Nusantara memang harus mewaspadai gaya baru Wahabi, nampaknya setelah mereka gagal puluhan tahun untuk mewahabikan banyak kader NU di kampus-kampus Saudi Arabia, termasuk di kampus-kampus bergengsi di Indonesia.
ITS, ITE, UNAIL, ITB, UNED, yang mahasiswanya disusupi aliran atau paham kepentingan asing, yang dikemas dengan bungkus super Islam. Mereka juga gagal memberangus amaliyah NU, dengan amunisi ustaz-ustaz Wahabi sekelas Ustaz Firanda, hingga Tengku Wisnu, melalui media massa, Syafiq Basalamat, dan sebagainya. Mereka yang telah terdistorsi otaknya, jadi robot Yahudi, Arab Saudi, NATO. Ini telah menyebar web-web majaul, yang penuh propaganda, adu domba, provokasi, tebar kebencian, agar bangsa ini terpecah belah. Wahabi dengan berbagai kedoknya, Wahabi Salafi, Wahabi SES, Wahabi STG, Wahabi HTI dan sebagainya, juga telah mencoba mengemas, agar doktrin mereka lebih diterima, dan bisa pengaruhi WNI, hingga ada juga orang yang mabuk jadi anteknya asing. Contoh, yang ada di selatan Masjid Al-Haromah, Perum Keramat Ikranjingan Sumbersari Jember Jawa Timur, yang rela rumahnya dijadikan stasiun pancarkan siaran radio Wahabi MTA, termasuk untuk mengekoh pemuda kita, agar belajar Al-Quran melalui Wahabi, berbaju lain seperti Wahabi Ibnu Katsir, dan seterusnya, namun tetap saja gagal. Nampaknya kini, ada kesempatan bagi mereka, untuk memecah belah warga NU, masyarakat Nusantara, dengan berselingkuh dengan FPI. Karena warga Nahdliyin, yang pikirannya masih terjebak permainan mereka, harap segera sadar. Mungkin mereka tahu, bahwa hanya kaum aswaja yang suka memuja-muja Ahlu Bait, hingga sundul langit. Bahkan mereka, mungkin juga menganggap warga NU, hanyalah kumpulan orang-orang bodoh, dungu luon, dan tidak paham permainan politik. Karena menganggap para Habib, sebagai sadat, yang dianggap sebagai juru selamat, di mana semua fatwa, dan ucapan mereka pasti dianut dan dianggap benar. Hingga dengan trik-trik politik, kini Wahabi dan Habib Antek Belanda beserta kroni-kroninya telah berhasil berfusi dengan FPI Ribun untuk memecah belah dan menggiring opini warga NU Putra Nusantara menggunakan atribut baru yang sebenarnya sudah lama mereka ciptakan. Ya apalagi kalau bukan Habib ngaku cucu Nabi. Bahkan lihatlah, nampaknya demi tegaknya para Habib Wahabi dan untuk menyenangkan juragannya, termasuk penyokong Wahabi, Inggris, Israel, Qatar, NATO, ISIS dan sebagainya, Habib Yaman Antek asing Wahabi, itu kini telah berkopiah hitam, dan memproklamirkan diri sebagai ulama besar, dengan gelar Kiai Haji Said dan Syarif. Kami NU juga bukan? Maka dengarkan juga kami, kata mereka. Mungkin itulah yang ingin dia katakan. Namun mereka lupa bahwa warga NU, Putra Nusantara itu, panutannya bukan cuma Nabi Muhammad, ulama Nusantara, Kiai Nusantara, Sayyid Syarif maupun Ustaz. Panutan warga NU, Putra Nusantara adalah para asyuhada, fisabilillah, yang bersimpah darah memperjuangkan, dan memerdekakan negeri ini, yang telah gugur. Share dan bagikan ulang untuk warga NU, Laskar Nusantara, Laskar Sabilillah, Laskar Mataram Nusantara dan masyarakat pada umumnya. Untuk kewaspadaan bersama, agar kita warga NU, Putra Nusantara, tidak masuk angin Wahabi para Habib. Apalagi tokoh-tokoh NU yang hobi tidur pulas, agar bangun, dan NU siaga. Terima kasih, militan pelindung Pancasila, WUDI 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rahayu, Merdeka.